Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Hati-hati dengan apa yang Anda makan. Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar? Harapan dan doa saya semoga Anda sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Dan pastinya makin hari makin bertambah rezeki Anda dan bertambah kesuksesan Anda. Hati-hati dengan apa yang Anda makan. Teman-teman, kalau Anda sempat memperhatikan berita-berita duka, entah biasanya dimuat di koran, kalau di Surabaya di koran Jawa Pos. Kalau dulu sekitar 20-30 tahun yang lalu itu banyak berita duka orang-orang yang sudah usia lanjut meninggal dunia. Tapi saat ini orang-orang yang masih berusia 20 tahun lebih, 30 tahun lebih, 40 tahun lebih yang belum memasuki usia setengah abad sudah meninggal dan rata-rata kena penyakit degeneratif. Jadi teman-teman pendengar semua, kita harus mengerti tentang kesehatan kita, menjaga kesehatan kita sejak dari usia muda, sejak dari usia belasan tahun. Karena penyakit degeneratif adalah penyakit yang bertahun-tahun baru muncul, penyakit menahun namanya ini. Jadi pada waktu kita masih muda, pola makan kita yang salah itu baru muncul setelah 20 tahun, 30 tahun kemudian teman-teman. Seperti penyakit kanker, penyakit jantung koroner, penyakit kolesterol, stroke, liver, ginjal, dan lain-lain. Itu adalah penyakit menahun. Dan kalau sudah sakit, itu bisa-bisa uang Anda yang Anda kumpulkan sepanjang hidup Anda, tabungan Anda itu bisa habis teman-teman. Saya sudah alami sendiri dari orang tua saya, dari tante saya, dari om saya, dari teman-teman saya yang mengalami penyakit degeneratif dan habis-habisan keuangan mereka. Jadi hati-hati dengan menjaga kesehatan Anda. Para pendengar semuanya, semua penyakit masuknya itu dari mulut. Artinya apa yang kita makan itu menentukan apakah kita akan sakit atau malah dalam jangka panjang menyebabkan sakit parah dan bahkan kematian. Jadi semuanya masuk dari mulut. Istilahnya, apa yang Anda makan akan menentukan Anda akan hidup atau akan meninggal dengan cepat. Saya istilahkan ada makanan untuk hidup dan ada makanan yang bisa memperpendek umur kita atau yang menyebabkan kematian. Para pendengar podcast, bayangkan jika di rumah Anda ada 2 rak di ruang makan Anda. Satu rak berlabel makanan yang menyebabkan kematian. Dan satu rak yang lain dengan label makanan untuk hidup. Nah, ini yang ada dalam pikiran kita. Kita memilih makanan untuk hidup atau makanan yang menyebabkan kematian.
Jadi pikiran di bawah sadar kita ini harus sudah tahu sungguh-sungguh, terekam sungguh-sungguh. Jadi kita makan bukan karena enaknya lidah kita, untuk sedap nikmatnya lidah kita, tetapi apa perlu? Apakah tubuh kita perlu? Apakah ini memperpendek umur kita atau membuat hidup kita lebih panjang dan bebas dari penyakit? Nah, kalau label yang di rak ruang makan Anda tadi yang menyebabkan kematian ditambahkan keterangan juga bahwa makanan ini membuatmu rentan kena penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung, penyakit paru-paru, bisa menyebabkan penuaan dini, bisa menyebabkan diabetes, bisa menyebabkan artritis, bisa menyebabkan sakit liver, dan bahkan bisa membuatmu kelebihan berat badan, membuatmu gampang lelah, membuat tekanan darah Anda naik tinggi, kolesterol bertambah, dan membuatmu rentan kena stroke maupun kena kanker. Nah, tapi pada label yang lain, makanan untuk hidup, ada keterangan yang berbunyi demikian. Makanan ini akan melindungi tubuh Anda dari kanker, menjauhkan Anda dari kolesterol, menjauhkan Anda dari penyakit jantung, stroke, menjauhkan Anda dari diabetes, dan membuat Anda tetap awet muda dan tidak membuat Anda kelebihan berat badan. Bisa membantu awet muda, mempertajam pikiran, meningkatkan imun tubuh Anda, meningkatkan semangatmu, meningkatkan energimu. Nah, kira-kira teman-teman, di ruang makan Anda jika ada 2 rak demikian, teman-teman mau pilih rak yang mana? Rak yang pertama yang bisa menyebabkan kematian dan berbagai macam penyakit, atau rak untuk hidup yang membuat Anda hidup sehat, awet muda, dan terhindar dari penyakit. Yang saya katakan ini nyata, teman-teman. Rak yang saya ilustrasikan itu bukan fiktif, teman-teman. Anda sadar tidak sadar, Anda lihat di dapur Anda lihat di lemari es Anda, di bagian freezernya juga, itu ada makanan yang tersimpan di situ maupun minuman yang menuntun Anda pada kehidupan dan kematian. Anda boleh cek, bisa cek di lemari makan Anda ataupun di lemari es Anda, di kulkas Anda, di bagian freezer Anda. Teman-teman, para pendengar podcast, segala sesuatu yang Anda masukkan dalam mulut Anda mempunyai potensi untuk menghasilkan kehidupan, memiliki hidup yang jangka panjang, umur panjang, atau memperpendek usia Anda, menyebabkan kematian dan penderitaan. Yang baru muncul setelah belasan tahun bahkan puluhan tahun. Seharusnya dalam angan-angan saya berangan-angan seharusnya kalau makanan yang dijual di supermarket mestinya harus ada label dan peringatan bahwa makanan ini adalah makanan yang berbahaya, makanan ini tidak bergizi, makanan ini bisa menyebabkan kematian, makanan ini bisa memperpendek umur Anda, atau makanan ini memberikan Anda kesehatan dan umur panjang. Seperti halnya yang keterangan di dalam rak 1 dan rak 2. Nah, seperti juga Anda tahu kan, kalau Anda beli rokok, tercantumkan bahwa di kotak rokok tersebut tercantum bahwa merokok berbahaya, bisa menyebabkan sakit ini bla 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 bla. Betul tidak? Tapi ya terkadang orang-orang lebih memilih merokok. Sudah dikasih peringatan di situ. Jadi memang hidup itu pilihan. Kita mau sakit atau tidak sakit itu pilihan, teman-teman. Kalau saya memilih, saya akan memilih untuk sehat. Untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya, dan untuk diri saya sendiri. Jika kita sudah mengetahui, Anda sudah mengetahui, masyarakat sudah mengetahui, jika itu pilihan bagi mereka, maka kita harus mengerti bahwa ada 2 macam jenis makanan.
Kita memilih makanan yang enak di lidah tapi beracun di dalam tubuh mereka. Atau mungkin tidak terlalu enak, tidak terlalu biasa kita makan, tetapi membuat kehidupan kita lebih panjang dan berbahagia. Pikiran kita harus mengerti hal ini teman-teman. Tertanam di pikiran bawah sadar Anda sehingga kita pada waktu melihat sebuah makanan atau minuman, kita sadar, oh ini makanan yang dipakai untuk hidup atau ini bisa menyebabkan sakit dan kematian di dalam jangka panjang nantinya. Makanan untuk hidup semuanya ada dalam keadaan dari alam dan belum terproses, belum diproses. Yaitu seperti buah-buahan, apalagi buah-buahan organik itu bagus sekali. Sayuran organik yang belum terkena pestisida. Kalau sudah kena pestisida, Anda harus cuci dengan air yang mengalir dengan spesial pencuci sayur dan buah untuk menghilangkan pestisida buah atau sayuran Anda sebelum Anda makan sayuran dan buah tersebut. Biji-bijian dari alam, kacang-kacangan yang belum terproses. Seperti apa Anda mau kacang hijau, kacang merah, biji jambu mente, almond, dan berbagai macam biji-bijian yang belum digoreng, inti belum diproses. Mungkin Anda cukup panggang atau Anda mau kacang kedelai, itu juga bagus ya. Kemudian kalau kacang hijau Anda bisa dibuat ya, masak kacang hijau, kacang merah ya. Itu sangat sehat sekali. Intinya makanan untuk hidup tidak ada zat kimia yang ditambahkan. Makanan tersebut tidak diputihkan. Beras yang Anda makan saat ini itu sudah dikasih pemutih teman-teman. Itu sudah tidak sehat lagi. Atau makanan yang kita makan sudah diubah secara kimiawi. Seperti gula pasir itu juga nggak bagus. Makanya jangan makan makanan gula pasir. Gula pasir sudah terproses secara kimia dari tebu menjadi gula pasir. Cobalah pakai gula lebih alami, gula aren misalnya. Makanan untuk hidup adalah semua sayur buah biji-bijian yang dipetik, dipanen, dan diperas, tapi tidak diproses, tidak ditambahkan zat-zat tertentu, zat pemanis, pewarna, pengawet, dan tidak zat perasa juga tidak dimasukkan di dalam kaleng, dan tidak disimpan berbulan-bulan di atas rak. Seperti makanan dalam kaleng yang disimpan di rak Anda berbulan-bulan, bahkan 1 tahun, 2 tahun, selai kacang, itu sudah terproses teman-teman. Itu bukan makanan untuk hidup. Selai buah, margarin, sambal tomat, sambal botolan, ya, snack-snack dalam kemasan plastik, kemasan botol, saus tomat, itu semuanya teman-teman. Itu bukan makanan untuk hidup karena sudah terproses. Kalau makanan untuk hidup adalah dari alam langsung, sayur, buah, dan biji-bijian teman-teman. Makanan menyebabkan kematian berlawanan dengan makanan yang untuk hidup tadi. Yaitu makanan yang untuk hidup yang jatuh ke dalam tangan manusia dan diubah dalam berbagai cara. Jadi jelas makanan menyebabkan kematian adalah makanan untuk hidup yang jatuh ke tangan manusia dan oleh manusia diubah dengan berbagai cara sehingga menjadikannya menarik. Menjadikannya warnanya lebih menarik, dikasih pewarna, lebih awet tahan lama. Kemudian bisa membuat kita kecanduan. Nah, biasanya pembuatnya menambahkan gula yang cukup banyak yang disebut dextrosa. Ini adalah gula-gula bahan kimia seperti dextrosa, sirup jagung, fruktosa, glukosa. Biasanya selalu berakhiran kata-kata osa. Jadi kita harus cermat, cerdas, selalu lihat ingredientnya. Lihat komposisinya, apa kandungannya pada waktu kita membeli sebuah makanan dalam kemasan. Dan ditambahkan juga lemak buatan manusia. Di mana lemak buatan manusia itu mengambil dari minyak
entah minyak apapun, minyak kelapa atau minyak apapun yang dipanaskan sampai suhu tinggi sehingga semua unsur nutrisi mati dan menghasilkan zat yang beracun bagi tubuh kita. Nah, zat atau minyak tersebut yang disebut dengan minyak yang dihidrogenasi. Minyak yang dihidrogenasi. Biasanya zat ini ada dalam sebagian besar makanan yang diproses jadi biskuit, jadi kue-kue, ya, sampai jadi hamburger, teman-teman. Itu sangat berbahaya sekali karena lemaknya sudah lemak yang baik, bukan lemak yang baik, lemak yang berbahaya sekali. Hidup melahirkan hidup, para pendengar. Saat Anda makan makanan untuk hidup, maka enzim Anda akan berinteraksi dengan enzim pencernaan Anda. Sehingga bahan-bahan alami yang Tuhan sudah taruh nutrisinya di dalamnya, yaitu vitamin, mineral, fitonutrisi dan nutrisi-nutrisi lain dari tanaman tersebut, antioksidan, serat, dan semuanya itu bercampur ke dalam sistem tubuh kita dalam keadaan alami. Sehingga sistem pencernaan kita menjadi baik, aliran darah kita lebih lancar, dan organ-organ tubuh kita akan makin sehat, teman-teman. Itu kalau kita makan makanan yang untuk hidup, teman-teman. Nah, kematian melahirkan kematian, para pendengar. Makanan yang menyebabkan kematian akan menyerang tubuh kita, menyerang organ-organ tubuh kita. Mereka ibaratnya penyerang asing yang masuk ke tubuh kita. Seperti zat-zat kimia. Ingat, teman-teman, tubuh kita gak butuh zat kimia. Zat kimia ada dalam makanan karena makanan tersebut telah diproses oleh tangan-tangan manusia. Semua yang memakai zat kimia, misalnya zat pemutih, zat pengawet, MSG, zat pewarna, zat pemanis, zat perasa, dan bahan-bahan tambahan lainnya. Zat-zat ini memberikan ketegangan pada liver kita, pada ginjal kita, bekerja dengan lebih keras untuk membuang racun-racunnya, dan lemak-lemak beracun buatan manusia tersebut mulai terbentuk di dalam sel membran kita dan menyatu dalam tubuh kita dan disimpan sebagai lemak, dan ada yang membentuk plak dalam pembuluh arteri darah kita yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah jantung, dan juga kalau ke aliran darah ke kepala akan jadi stroke. Para pendengar, otak kita yang merasakan bahwa ia masih tidak mendapatkan gizi yang dibutuhkan tubuh, sehingga walaupun kita sudah makan kenyang, karena makanan kita tidak bergizi, maka tubuh kita masih tetap kelaparan, teman-teman. Kan tubuh kita membutuhkan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, bukan makanan yang sudah diproses tersebut. Sehingga setiap kita makan sudah kenyang, otak akan mengirimkan signal lagi bahwa masih lapar. Sehingga setelah makan 30 menit, 1 jam kita nyamil lagi, kita makan lagi, tambah jadi lemak lagi, tambah menumpuk lemaknya lagi, tambah jadi gemuk, tambah jadi masalah di liver kita, di ginjal kita, di pankreas kita, di jantung kita, teman-teman. Bahkan parahnya sudah mulai muncul yang namanya radikal bebas menjadi kanker. Itulah sebabnya makanan yang telah terproses tersebut yang menyebabkan kematian sungguh-sungguh dalam jangka panjang akan menyebabkan penderitaan kita dan menyebabkan kematian kita. Lebih memperpendek umur kita. Jadi teman-teman, mulai saat ini kenalilah apa yang akan Anda makan dan apa Anda minum. Minumlah air putih yang bersih, yang sehat. Itu yang Tuhan berikan terbaik. Karena sudah ada unsur mineral di dalamnya. Konsumsi air putih 2 liter minimal per hari, teman-teman. Sesuai dengan berat badan dan kebutuhan Anda. Itu memberikan Anda kehidupan. Tetapi kalau Anda tidak kenal makanan Anda makan makanan yang membawa kematian,
akan memperpendek umur Anda, teman-teman. Teman-teman, kita harus sadari bahwa tubuh kita ini membutuhkan bukan sesuatu yang telah diproses, yang enak rasanya, yang mengandung bahan kimia, bahan perasa, bukan itu. Tubuh kita membutuhkan sesuatu yang alami, organik. Tubuh membutuhkan protein. Untuk sel-sel kita, ya, untuk pertumbuhan kita, semua organ-organ tubuh kita butuh protein. Itu bisa didapatkan dari protein hewani ataupun nabati seperti kedelai. Kalau hewani seperti daging, telur, ya, tahu, tempe itu yang nabati. Jadi jangan konsumsi daging-daging dalam kalengan, teman-teman. Tubuh kita juga membutuhkan di samping protein, nutrisi. Bicara mengenai nutrisi adalah vitamin mineral dari sayur dan buah. Tubuh kita juga membutuhkan yang namanya serat-serat alami untuk membersihkan usus maupun lambung kita. Di situ peranan sangat penting. Usus kita harus bersih, lambung kita harus bersih. Tubuh kita juga membutuhkan lemak tak jenuh omega 3 yang kita bisa dapatkan dari ikan laut dalam. Ya, jadi ikan laut seperti ikan tuna, salmon, ya, yang masih fresh, jangan digoreng, nanti rusak omega 3-nya. Anda bisa kukus, Anda bisa steam. Jadi jangan beli ikan di dalam kalengan, teman-teman. Tubuh kita juga butuh yang namanya air putih yang sehat. Jadi jangan minum air botolan. Minuman botolan, jus kalengan, semua mengandung gula yang tinggi sekali, apalagi mengandung soda. Setiap kalengan botolan mengandung soda itu ada 10 sendok teh gula di dalamnya, teman-teman. Teman-teman, demikian juga karena kita nggak bisa mengkonsumsi setiap hari mencukupi protein, nutrisi, vitamin, mineral, antioksidan, serat, lemak tak jenuh. Disitulah kita butuh yang namanya dibantu oleh konsumsi food supplement yang alami, organik, teman-teman. Bukan yang kimia, bukan vitamin yang kimia yang dijual di apotek. Percuma, itu tidak bedanya dengan obat, teman-teman, ya. Kalau kita sakit lain ceritanya, perlu dibantu vitamin yang kimia. Tapi kalau selama kita sehat, karena kita konsumsi yang dari makanan kurang, kita tambahkan dengan food supplement, makanan tambahan yang alami, organik, teman-teman. Sekali lagi, alami, organik, yang tidak diproses dan memakai bahan kimia, zat pewarna, zat perasa, zat pemanis, yang mengandung phytonutrisi. Ini sebagai bukti bahwa suplemen tersebut alami, organik, bukan suplemen atau vitamin yang kimiawi. Yang kimiawi hanya untuk orang sakit, untuk jangka pendek saja, bukan untuk konsumsi setiap hari dan jangka panjang. Teman-teman, hari ini saya membagikan, menurut saya penting sekali tentang kesehatan kita. Karena itu merupakan aset kita yang gak ternilai. Karena Tuhan mau Anda sehat. Tuhan mau Anda umur panjang. Tuhan mau Anda bersama keluarga Anda hidup sehat dan umur panjang. Karena sakit itu mahal. Sakit itu membuat diri kita menderita, keluarga kita juga menderita. Dan Tuhan tidak ingin Anda sakit. Jadi sekarang setiap Anda mau konsumsi sesuatu, pikir dulu. Yang saya makan ini makanan yang membawa saya kepada kehidupan, kepada kesehatan, atau yang membawa saya kepada kematian, membuat saya umur pendek. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat dan salam sukses. 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.